Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sumber ilmu, klasifikasi, hierarki ilmu, dan metode ilmu mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Ustadz Imron Rosidi. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama sumber pengetahuan, yang kedua klasifikasi hierarki ilmu, yang ketiga, metode ilmu. Yang keempat, metode ilmiah yang bersifat umum. Yang kelima, metode penyelidikan ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas sumber pengetahuan. Apa sih sumber ilmu pengetahuan itu? Sumber ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Jika membicarakan masalah asal, pengetahuan dan ilmu pengetahuan tidak dibedakan, karena dalam sumber pengetahuan juga terdapat sumber ilmu pengetahuan. Sumber pengetahuan terbagi menjadi dua. Yang pertama, rasionalisme. Paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Jadi, dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Tanpa rasio, mustahil manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Rasio itu adalah berpikir. Oleh karena itu, berpikir inilah yang membentuk pengetahuan. Manusia yang berpikirlah yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Berdasarkan pengetahuan manusia dan menentukan tindakannya sehingga nanti ada perbedaan perilaku, perbuatan, dan tindakan manusia sesuai dengan perbedaan pengetahuan yang didapat tadi. Namun demikian, rasio juga tidak bisa berdiri sendiri. Ia juga butuh dunia nyata sehingga proses pemerolehan pengetahuan ini ialah rasio yang bersentuhan dengan dunia nyata di dalam berbagai pengalaman empirisnya. Dengan demikian, seperti yang telah disinggung sebelumnya, kualitas pengetahuan manusia ditentukan seberapa banyak rasionya bekerja. Semakin sering rasio bekerja dan bersentuhan dengan realitas, maka semakin dekat pula manusia itu kepada kesempurnaan. Yang kedua yaitu empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiria yang artinya pengalaman. Tokoh-tokohnya yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan yang terpenting adalah David Hume. Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Segala pengenalan berbeda dengan Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan. Empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Sumber ilmu pengetahuan secara detail dikemukakan oleh John Hospers. John Hospers adalah seorang filsuf dan aktivis politik Amerika. Hospers tertarik pada objektivisme. Di sini Hospers menyatakan sumber ilmu pengetahuan secara detail. Yang pertama yaitu pengalaman indrawi atau sense experience. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan pemanfaatan alat indera manusia. Ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada fakta-fakta indrawi manusia. Yang kedua yaitu penalaran atau reasoning, yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses penalaran manusia yang menggunakan akal. Penalaran bekerja dengan cara mempertentangkan pernyataan yang ada dengan pernyataan baru. Yang ketiga yaitu otoritas atau authority, yaitu ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kewibawaan kekuasaan yang diakui oleh anggota kelompoknya. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebenarannya ini tidak perlu diuji lagi.
Yang keempat, ada intuisi atau intuition, yaitu ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan kejiwaannya. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari intuisi tidak dapat dibuktikan secara nyata-merta, melainkan melalui proses yang panjang dan tentu dengan memanfaatkan intuisi manusia. Yang kelima, ada wahyu atau revelation, yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu ilahi melalui para nabi dan utusannya demi kepentingan umat. Dasar penerimaan kebenarannya adalah kepercayaan terhadap sumber wahyu itu sendiri. Yang keenam, ada keyakinan atau faith, yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber dari sebuah keyakinan yang kuat. Keyakinan ini telah berakar dalam diri manusia atas kebenaran wahyu ilahi dan pembawa berita wahyu ilahi tersebut. Yang kedua, poin kedua, ada klasifikasi hierarki ilmu. Sayyid Hussein Nasr. Siapa sih Sayyid Hussein Nasr? Sayyid Hussein Nasr adalah seorang intelektual Islam dan guru besar di berbagai universitas di dunia barat. Ia dilahirkan pada tahun 1933 di Teheran, Iran. Ia bahkan mampu mengadakan pengamatan mendalam tentang perubahan aktivitas intelektual dan spiritual di berbagai negara. Dalam kata pengantarnya untuk buku Osman Bakar, Hierarki Ilmu, mengatakan bahwa kekacauan yang mewarnai kurikulum pendidikan modern di kebanyakan negara Islam sekarang ini ialah hilangnya visi hierarkis terhadap pengetahuan, seperti yang dijumpai dalam sistem pendidikan Islam tradisional. Dalam dunia Islam tradisional, subjek dan objek pengetahuan dipandang bersifat hierarkis. Hierarki pertama adalah realitas mutlak, yaitu Allah. Hierarki berikutnya ialah dunia jin dan manusia, dan akhirnya dunia alami. Manusia dapat mengetahui melalui indranya, akalnya, dan akhirnya melalui wahyu. Yang terkandung dalam Al-Quran memuat berbagai prinsip pengetahuan karena ia berada pada puncak hierarki. Berdasarkan realitas itu, mereka mencoba mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang dijabarkannya, bukan hanya dari Al-Quran dan hadis, tetapi juga yang diwarisi dari peradaban-peradaban terdahulu seperti Yunani, Persia, dan India. Yang kedua ada Aristoteles. Siapa sih Aristoteles itu? Beliau adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung yang menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Aristoteles mengklasifikasikan ilmu sebagai alat dan ilmu sebagai tujuan. Ilmu sebagai alat ialah logika, sedangkan ilmu sebagai tujuan dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama ilmu teoritis meliputi fisika, matematika, dan metafisika. Yang kedua ilmu praktis yang meliputi etika, ekonomi, dan politik. Klasifikasi Aristoteles ini dipakai oleh filosof Islam seperti Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina sebagai dasar klasifikasi ilmu yang dikembangkannya. Pada zaman pertengahan, klasifikasi ilmu yang diterima dan berkembang pada masa itu adalah apa yang disebut trivium dan quadrivium. Ilmu-ilmu trivium meliputi grammar, dialektika, dan retorika. Sedangkan ilmu-ilmu quadrivium meliputi aritmetik, geometri, musik, dan astronomi. Yang ketiga yaitu Al-Kindi. Pada tahun 796 sampai 873 Masehi, Al-Kindi mengklasifikasikan ilmu ke dalam dua jenis. Yang pertama ada ilmu teoritis dan yang kedua ada ilmu praktis. Pembagian Al-Kindi sendiri ini sama seperti pembagian Aristoteles, yaitu yang pertama ada ilmu teoritis atau ilmu nazariyah. Di dalamnya termuat
fisika atau ilmu tabiat, matematika atau ilmu riyadiyat, dan metafisika atau ilmu ilahiyah. Yang kedua ada ilmu praktis atau ilmu amaliyah. Di dalamnya termuat etika atau akhlakiyah, ekonomi atau iktisadiyah, politik atau sia-sia. Tokoh yang keempat ada Ibnu Sina. Pada tahun 980 sampai 1036 Masehi, Ibnu Sina mengklasifikasikan ilmu yang sama seperti klasifikasinya Aristoteles, yaitu yang pertama ada ilmu teoritis yang di dalamnya termuat fisika, matematika, metafisika, dan ilmu universal. Yang kedua ada ilmu praktis yang di dalamnya termuat etika, ekonomi, politik, dan syariah. Tokoh yang kelima adalah Al-Farabi. Pada tahun 878 sampai 950 Masehi, Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu ke dalam 6 jenis. Yang pertama ada ilmu bahasa, yang kedua ada ilmu logika, yang ketiga ada ilmu matematika, yang keempat ada ilmu fisika, yang kelima ada ilmu metafisika, dan yang keenam ada ilmu masyarakat. Untuk tokoh yang keenam ada Qutb al-Din al-Shirazi. Pada tahun 1236 sampai 1311 Masehi, Qutb al-Din al-Shirazi ini mengklasifikasikan ilmu sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu-ilmu filosofis atau ilmu hikmi. Yang kedua ada ilmu-ilmu non-filosofis atau ulum ghairi hikmi. Ilmu-ilmu ini diistilahkan sebagai ilmu-ilmu yang religius jika didasarkan atas atau termasuk dalam ajaran-ajaran syariah atau hukum wahyu. Tokoh yang ketujuh yaitu Al-Ghazali. Pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi, Al-Ghazali ini mengklasifikasikan ilmu ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada ilmu syariah dan ilmu akliyah. Yang kedua ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nah, untuk ilmu syariah sendiri ini terbagi atas ilmu usul yang di dalamnya itu termuat tauhid, tafsir, dan hadis. Dan ilmu furu yang di dalamnya itu termuat ibadah, fikih, dan akhlak. Sedangkan ilmu akliyah sendiri itu terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama adalah matematika, tingkatan kedua atau tingkatan pertengahan yaitu ilmu pengetahuan alam, dan yang ketiga adalah tingkat tertinggi yaitu tentang maujud atau yang wajib. Dan yang termasuk fardu ain ini menurut Al-Ghazali yaitu akidah, ibadah, suluk atau akhlak. Sedangkan yang termasuk fardu kifayah adalah yang selebihnya. Untuk tokoh ke-8 yaitu Ibnu Khaldun. Pada tahun 1332 sampai 1382 Masehi, Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ilmu menjadi 2 jenis. Yang pertama ada ilmu syariah yang di dalamnya termuat Al-Quran, tafsir, hadis nasikh dan mansukh, sanad hadis, usul fikih, ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Yang kedua ada ilmu akliyah yang di dalamnya termuat bilangan, berhitung, hisab, algebra, muamalah dan faraid, ilmu ekonomi, ilmu bentuk, ilmu ruangan dan kawasan, dan yang lain-lain. Untuk poin selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmu atau metode ilmiah. Nah, apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkannya itu lewat metode ilmiah. Namun, tidak semua pengetahuan dapat disebut dengan ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa sih yang disebut dengan metode? Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut.
Jadi, metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Metodologi ini secara filsafati termasuk ke dalam epistemologi. Nah, epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Di dalam metode ilmu, terdapat metode ilmu yang bersifat umum, dibagi menjadi dua, yaitu metode analitiko-sintesis dan metode non-deduksi. Metode analitiko-sintesis merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis, sedangkan untuk metode non-deduksi merupakan gabungan dari metode deduksi dan metode induksi. Di dalam metode ilmu terdapat juga metode penyelidikan ilmiah. Metode penyelidikan ilmiah dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode penyelidikan yang berbentuk daur atau metode siklus empiris, dan metode vertikal atau yang berbentuk garis lempang atau metode linier. Yang dinamakan metode siklus empiris adalah suatu cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu yang biasanya bersifat empiris, kealaman, dan penerapannya terjadi di tempat yang tertutup, seperti di dalam laboratorium dan sebagainya. Metode vertikal atau berbentuk garis tegak lurus atau metode linier atau berbentuk garis lempang digunakan dalam penyelidikan yang pada umumnya mempunyai objek materinya hal-hal yang pada dasarnya bersifat kejiwaan, yaitu yang lazimnya berupa atau terjelma dalam tingkah laku manusia dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Di dalam metode ilmu kita mengenal sumber. Sumber dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai asal. Sebagai contoh, sumber mata air berarti asal dari air yang berada di mata air itu. Dengan demikian, sumber ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Sekian presentasi dari kami kelompok 10, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.